Ketika kalian dekat dengan seorang narsistik, kalian mungkin saja aslinya itu bukanlah seseorang yang pencemburu. Tetapi ketika kalian dekat dengan seorang narsistik, kalian merasa bahwa mereka itu berusaha sangat keras untuk membuat kalian cemburu. Mungkin ada dari kalian yang kemudian menjadi seorang pencemburu terhadap si narsistik tersebut. Walaupun kalian mungkin tidaklah seorang yang pencemburu terhadap orang lain. Atau mungkin ada juga dari kalian yang tidak termakan akan hal tersebut, tetapi kalian bisa melihat bahwa mereka berusaha sangat keras untuk bikin kalian cemburu. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang narsistik harus berusaha keras untuk membuat kalian seolah-olah cemburu kepada dia? Hari ini, teman-teman, kalian belajar sedikit tentang apa yang dipikirkan oleh seorang narsistik ketika dia berusaha membuat kalian cemburu, baik secara langsung ataupun secara terselubung. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, mungkin ini akan terdengar sedikit lucu gitu. Tetapi sebenarnya, seorang narsistik itu ingin bikin kalian itu seolah-olah cemburu kepada dia, karena dia itu mempersiapkan itu sebagai sebuah alasan yang bisa dia pakai di kemudian hari. Jadi gini, seorang narsistik itu ya secara terselubung ya, dia berusaha memancing kalian. Misalkan ketika dia sedang dekat dengan lawan jenis, dia bikin gestur-gestur tertentu, ataupun sinyal-sinyal tertentu secara tidak langsung untuk memancing kecemburuan kalian. Dan kalau dia berhasil melakukan hal tersebut, dia kemudian itu bisa menggunakan itu sebagai alasan di kemudian hari. Misalkan, dia bisa mengatakan bahwa kalian tuh orangnya terlalu pencemburu, kalian itu orangnya terlalu protektif. Dia sengaja memancing kecemburuan kalian secara terselubung, dan ketika kalian bereaksi, dia melabelkan itu kepada kalian. Melabelkan bahwa kalian pencemburu dan seseorang yang suka mengatur. Nah, label ini kalau berhasil dia sematkan kepada kalian, dia bisa memakai label ini di kemudian hari untuk tindakan-tindakan dia yang lain yang benar-benar sebuah tindakan yang abusive. Jadi, ketika dia berhasil melabeli kalian, di masa depan, ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar abusive atau benar-benar memang destruktif, dia bisa mengatakan kalian adalah seseorang yang pencemburu dan protektif. Padahal sebenarnya yang kalian khawatirkan itu benar-benar terjadi. Tetapi dia menyamarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa kamu kan memang orangnya pencemburu. Makanya kamu sekarang menuduh saya begini, begini, dan begini. Padahal sebenarnya yang kalian tuduhkan itu benar-benar terjadi. Nah, ini kita katakan sebagai sebuah pengalih perhatian. Seperti sebuah bom asap yang dia lempar pada awalnya mengaburkan realitas kalian, dan kemudian di masa depan dia mempergunakan itu untuk menyamarkan tindakan dia yang abusive. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang narsistik itu memancing kecemburuan kalian untuk memenuhi delusi dia tentang cinta yang ideal. Seorang narsistik punya delusi terhadap superioritas. Seorang narsistik ingin dicintai secara penuh, tetapi dia sendiri tidak mau mencintai secara penuh. Nah, di dalam delusi dia itu, dia butuh sebuah pengakuan. Jadi, memancing kecemburuan kalian tersebut itu adalah salah satu cara dia untuk memenuhi delusi dia tersebut. Artinya begini, ketika dia memancing kecemburuan kalian dan kalian bereaksi, sebenarnya dia sedang menguji kalian. Kalau kalian bereaksi, artinya delusi dia bahwa dia adalah seseorang yang dicintai itu benar. Itu memenuhi egonya dia dan memenuhi delusinya dia. Jadi dalam pikirannya dia, kalau kalian benar-benar mencintai dia sebagaimana mestinya, artinya kalian akan cemburu kepada dia dan kemudian memaafkan dia ketika dia melakukan tindakan-tindakan abusive. Nah, masalahnya adalah ini tidak masuk akal bagi kalian orang-orang yang normal. Karena bagaimana mungkin untuk membuktikan sebuah hubungan yang layak dipertahankan, kamu harus menghancurkan hubungan tersebut. Bagaimana mungkin untuk membuktikan bahwa kamu layak dicintai, kamu harus menyakiti pasanganmu. Hanya untuk membuktikan kesetiaan mereka. Tetapi bagi seorang narsistik, delusi itu mematikan logika mereka
dan membuat mereka tidak segan-segan melakukan hal tersebut. Yang ketiga, seorang narsistik ingin juga menjadikan kalian seolah-olah sebagai sumber masalah di depan orang lain, dan itu bisa dia lakukan dengan memancing kecemburuan kalian. Ini kita sebut sebagai reactive abuse. Seorang narsistik memancing kecemburuan kalian secara halus ataupun tidak langsung. Dan kemudian ketika itu dilakukan terus-menerus, kalian kemudian meledak. Dia bisa saja melakukan itu di depan orang banyak, ataupun ketika misalnya itu terjadi di area private, dia bisa saja dengan sengaja merekam hal tersebut. Artinya, ketika dia menunjukkan ini kepada orang-orang, dia bermaksud mengatakan kepada orang-orang bahwa kalianlah sumber masalahnya. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang, kalianlah yang seorang narsistik. Dan ini membuat mereka di kemudian hari bisa saja dengan mudahnya melenggang ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang abusif. Karena orang-orang sudah terlanjur percaya bahwa kalianlah sumber masalahnya. Padahal kita tahu sumber masalahnya adalah si narsistik tersebut. Yang berikutnya, alasan seorang narsistik membuat kalian cemburu itu untuk mendemonstrasikan kekuatan mereka. Seorang narsistik itu gila akan rasa power atau rasa kontrol. Jadi, ketika seorang narsistik merasa bahwa dia bisa mengendalikan kalian dengan sebuah kecemburuan, itu memberi makan egonya mereka. Kecemburuan itu adalah sebuah emosi negatif dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi seorang narsistik, itu memberikan kekuatan bagi mereka. Ketika mereka bisa membuat orang lain terlihat buruk hanya dengan menjentikan jari mereka, mereka merasa sangat berkuasa akan hal tersebut. Dan mereka tidak segan-segan melakukan itu berulang kali hanya untuk memenuhi egonya mereka. Sekaligus ketika mereka merasa marah kepada kalian dan ingin menghukum kalian, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Berikutnya, ingat, bagi seorang narsistik, semua hal di dunia ini adalah kompetisi. Jadi, ketika mereka misalnya bisa membuat kalian cemburu, bagi mereka yang kita tahu mereka adalah orang dewasa yang terperangkap dalam jiwa anak-anak, itu memberikan kesenangan luar biasa bagi mereka. Bagi mereka, mereka mengalahkan kalian dan berada di atas kalian ketika dia bisa membuat kalian cemburu. Dalam pikiran dia merasa lebih tinggi dari kalian dan membuat kalian itu merasa rendah diri. Ingat, bagi seorang narsistik, merasa unggul dalam hal apapun itu adalah sebuah kebahagiaan yang mereka inginkan. Bahkan dalam hal-hal remeh sekalipun, yang bagi kalian, orang normal, itu tidak terpikirkan sama sekali. Karena bagi kalian, ketika kalian bersama dengan orang yang kalian cintai, maka seharusnya kalian menjaga perasaan mereka. Tetapi tidak bagi seorang narsistik. Dan yang terakhir, teman-teman, seorang narsistik itu ingin menyebabkan kalian cemburu, itu sebenarnya adalah proyeksi dari mereka sendiri. Seorang narsistik adalah seseorang yang pencemburu. Mereka selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Mereka selalu ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Namun, mereka tidak bisa mengalahkan semua orang. Ini menyebabkan mereka menjadi sakit hati dan menjadi seorang pencemburu. Nah, rasa sakit hati ini membuat seorang narsistik kemudian memproyeksikan kecemburuan dia kepada orang lain. Mereka sengaja membuat orang lain cemburu kepada mereka. Mereka sengaja menonjolkan kecemburuan orang lain kepada mereka yang sebenarnya untuk menyembunyikan rasa insecure mereka sendiri. Sebagai penutup ya, teman-teman, seorang narsistik itu menggunakan kecemburuan untuk menyakiti dan menghukum orang-orang yang mencintai mereka. Mereka menggunakan kecemburuan untuk meninggikan diri mereka sendiri yang sebenarnya itu hanya ada di dalam pikiran mereka sendiri. Seorang narsistik selalu mencari cara untuk mendominasi sebuah hubungan. Dan memancing kecemburuan itu adalah salah satu cara yang dia gunakan. Seorang narsistik khawatir kalau kalian tidak cemburu kepada dia, artinya, kalian tidak benar-benar mengabdikan diri kalian kepada dia. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang benar-benar mencintai dan mengasihi pasangannya, apakah dia harus melakukan hal tersebut? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.